Halo adik-adik, masih bersama Trik Belajar Channel. Ini fokus TPS penalaran ya. Kemarin di 4 video sebelumnya sudah kita bahas mengenai penalaran logis, yaitu mengenai rumus modus ponen, modus tolen, silogisme, dan kalimat berkuantor. Nah ini masih seputar penalaran. Jadi ini ada dua ya, penalaran logis dan analitis. Nah sekarang kita penalaran analitis. Penalaran analitis ini juga terdiri dari berbagai tipe soal. Ini tipe yang pertama yaitu mengenai perbandingan dan urutan. Kita mulai dari soal nomor 31 sampai nomor 40 ya. Nah, tips dalam mengerjakan soal penalaran analitis ini adalah pertama kalian baca kalimat, langsung tuliskan dalam simbol ataupun grafik atau diagram. Seperti itu ya. Kita langsung coba mulai dari nomor 31. 5 mobil berlomba, Honda berhasil mengalahkan Rover tetapi gagal mengalahkan Astra. Nah, di sini kan sudah ada kalimat. Ini langsung saja kamu tulis Honda berhasil mengalahkan Rover tetapi gagal mengalahkan Astra. Ini kalau kita tulis kan bisa seperti ini. Rover dikalahkan Honda, Honda dikalahkan Astra gitu. Kemudian baca lagi. Renal gagal menyusun Granada tetapi berhasil mengalahkan Astra. Berarti Astra dikalahkan oleh Renal, tapi Renal gagal mengalahkan Granada. Seperti ini ya. Nah, mobil mana yang berada di urutan ketiga? Apakah Honda, Astra, Rover, atau Granada? Kan sudah jelas dari tadi yang kita simbolkan ya. Ternyata yang nomor 3 adalah, iya 1, 2, 3 yang B, yaitu Astra. Gimana adik-adik, paham belum? Nah tujuannya apa sih ini sekali baca satu kalimat langsung disimbolkan? Agar kalian tidak kebolak-balik membaca soalnya lagi. Baca satu kalimat sampai titik, simbolkan. Lanjutannya baca lagi, simbolkan lagi dari hubungan dengan kalimat yang pertama. Seperti itu. Kita lanjut ya, soal nomor 32. Jika diurutkan dari yang terkurus, berat badan Jose adalah yang paling ringan, lalu Arsen, Alex, dan Rafa yang hanya kelebihan sedikit dari Alex. Ini kan bisa kita tulis Jose, Arsen, Alex, dan Rafa gitu urutannya ya. Kita taruh yang paling kurus itu di sebelah kiri. Urut. Kemudian kalimat yang berikutnya. Setelah menjalani diet, Rafa berhasil menjadi lebih kurus dari Alex. Ternyata tadi Rafa yang paling gendut. Ini diet sehingga dia lebih kurus dari Alex. Kita taruh di sebelah kiri Alex ya, di sini. Kemudian kalimat berikutnya, Jose tidak bisa mengontrol makan sehingga berat badannya naik mengungguli Arsen yang beratnya tidak berubah meski Jose belum segendut Alex. Nah, maka kita silang Jose ini ya karena dia mengungguli Arsen, kita taruh di sini, tapi dia belum mengungguli Alex. Nah, antara Rafa dan Jose ini tidak ada dalam keterangan, jadi kita bebas saja ngurutinnya. Yang penting Jose itu lebih dari Arsen, kurang dari Alex. Sementara Rafa, dia itu lebih kurus dari Alex, seperti itu ya. Kemudian siapakah yang paling gemuk sekarang? Apakah Alex, Arsen, Jose, atau Rafa? Ini kan sudah kelihatan, yang paling gendut adalah sekarang iya, yang A, Alex. Begitu, jadi sekali baca kalian bisa langsung menemukan jawabannya, tidak berulang-ulang membaca soal. Waktunya akan lebih hemat. Kita lanjut ke soal nomor 33 dan seterusnya ya. Ini ada sebuah wacana. Harry Quaid, Randy John, Simon Barlow, Manny Moorcock adalah 6 petinju yang bertarung, para petinju yang bertarung satu sama lain sehingga terdapat 6 pertarungan untuk menentukan juara. Kalau ada soal dalam wacana yang panjang, ini perlu kalian perhatikan keterangannya. Moorcock dikalahkan oleh Quaid. Ini langsung aja, M dikalahkan oleh Ki. Ini yang dikalahkan saya taruh di sebelah kiri. Kemudian kalimat berikutnya, Jones mengalahkan Quaid. Artinya kan Quaid ini dikalahkan oleh Jones, gitu. Lanjut ke kalimat berikutnya. Dan Barlow mengalahkan Jones, berarti John dikalahkan Barlow, gitu ya. Sama aja, Barlow mengalahkan Moorcock dan Quaid ini, Moorcock dan Quaid ini juga dikalahkan oleh Barlow. Jadi urutannya adalah M, Q, J, dan B, seperti itu. Nah, soalnya, ingat tadi urutannya saya tulis lagi M, Q, J, dan B. Ini kalau kalian kan masih dalam coret-coretan sudah ada ya, langsung baca soalnya saja. Berapa pertarungan tinju yang dimenangi oleh Quaid? Apakah 3, 4, 1, atau 2? Nah ini Quaid, dia menang berapa kali? Iya, 1 kali. Jawabannya yang C, yaitu dia menang atas Moorcock gitu. Soal nomor 34, masih dengan wacana yang sama. Berapa pertarungan tinju yang dimenangi oleh Jones? Kita tinggal melihat saja. Apakah 3, 4, 1, atau 2? Ini Jones menang atas Moorcock dan Quaid, berarti dia menang? Iya, D, 2 kali. Kalau misalnya ada pertanyaan siapakah yang menang paling banyak? Ya tentu saja di sini adalah
Barlow. Karena dia mengalahkan Jones, mengalahkan Moorcock, dan mengalahkan White gitu ya. Nah, seperti itulah bentuk soal-soal analisis. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada wacana lagi. Sally, Shirley, Laura, Tommy, dan Sandy masing-masing mengambil permen dari sebuah mangkok. Oke, ini biasanya langsung keterangan. Pertama, 4 anak mengambil permen rasa susu. Kita tulis aja ada coret-coretan, susu ini diambil oleh 4 anak. Tapi kita nggak tahu apakah Sally, Shirley, Laura, Tommy, atau Sandy. Yang mana 4 anak itu gitu ya. Kita tulis aja dulu seperti ini. Kemudian Shirley dan Tommy tidak mengambil permen rasa coklat seperti yang dilakukan oleh anak lainnya. Oke, untuk rasa coklat berarti dari 5 anak itu Shirley dan Tommy. Ini Shirley kita coret, Tommy juga kita coret karena dia tidak mengambil permen rasa coklat. Berarti permen coklat yang diambil ada 3, yaitu Sally, Laura, dan Sandy. Kalimat berikutnya. Shirley hanya mengambil 1 permen, yaitu permen rasa anggur. Oh, ternyata ada permen rasa anggur yang hanya diambil oleh Shirley. Ini artinya apa? Tadi permen rasa susu ini kan diambil oleh 4 anak, sementara Shirley itu hanya mengambil 1 permen, berarti dia nggak mengambil permen rasa susu. Artinya 4 anak itu sudah ketahuan, Sally, Laura, Tommy, dan Sandy gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Setelah itu, selain Shirley, hanya Sally dan Sandy yang tidak mengambil permen rasa kopi. Ada permen rasa kopi, selain Shirley, ini ya, Shirley kan dia hanya mengambil rasa anggur, berarti dia jelas nggak mengambil rasa kopi. Hanya Sally dan Sandy yang tidak mengambil, berarti ini Sally dan Sandy juga tidak mengambil. Berarti rasa kopi diambil oleh 2 orang, yaitu Laura dan Tommy. Seperti ini. Kemudian kita tulis lagi tadi permen susu 4 anak, coklat 3 anak, anggur cuma Shirley seorang, dan kopi diambil 2 orang yaitu Laura dan Tommy. Oke, pertanyaannya soal nomor 35 sesuai wacana di atas adalah siapakah yang mengambil 1 buah permen rasa kopi dan 1 buah permen rasa susu? Apakah Laura, Tommy, Sally, atau Shirley? Iya, di sini Laura, Tommy, ini Laura 3 kali. Berarti yang mengambil 2 permen, 1 kopi, 1 susu adalah B, Tommy. Gampang ya. Masih dengan soal yang tadi. Siapa yang mengambil 3 permen? Sudah kelihatan banget ini. Susu, coklat, dan kopi. Diambil oleh siapa? Laura, Sandy, Sally, atau Shirley? Iya, yang A, Laura. Seperti itu ya adik-adik, kalau sudah kalian simbolkan, maka kalian akan lebih cepat dalam menjawab soalnya. Kita lanjut ke soal nomor 37, masih seputar wacana tadi. Gini ya, kita tulis lagi nih di sini. Siapakah 2 orang yang mengambil permen dengan jumlah dan rasa yang sama? Laura dan Tommy, Tommy dan Sandy, Sally dan Laura, atau Sandy dan Sally? Ya, di sini ada Sandy, ada Sally dan Sandy, di sini juga ada Sally dan Sandy gitu. Berarti siapa? Ini jelas ya. Jawabannya adalah D. Sally dan Sandy, yaitu mereka mengambil permen rasa susu dan permen rasa coklat. Kita lanjut ke soal nomor 38 yang masih seputar wacana tadi. Jika dihitung keseluruhan, berapakah jumlah permen yang mereka ambil? A10, B11, C8, atau D9? Oke, kita hitung. Susu 4, coklat 3, jadi 7, anggur 1, jadi 8, kopi 2. Jadinya yang A10. Paham ya adik-adik? Jadi satu wacana itu bisa muncul berbagai soal dari analisis tersebut. Nah, kita lanjutkan ke wacana berikutnya. Iwan lebih tua daripada Amir. Ini langsung aja kamu tulis. I lebih dari A, seperti itu ya. Kemudian Amir lebih tua daripada Yudi dan Bandi. Berarti di sini Amir lebih tua dari Yudi dan Bandi. Ini kita tidak tahu Yudi dan Bandi itu siapa yang lebih tua. Yang penting Amir lebih tua dari Yudi dan Bandi gitu aja. Di sini nggak tahu Bandi dulu atau Yudi dulu gitu. Kemudian soal berikutnya, Joko lebih tua dibanding Amir dan Ridwan. Tidak ada anak yang umurnya sama. Oh, ini nggak ada tahu nih. Berarti kita tulis lagi, Joko lebih tua dari Amir dan Ridwan. Amir dan Ridwan juga ini kita nggak tahu urutannya. Gitu ya, yang penting ini dari kalimat 1 dan 2 muncul ini, dari kalimat yang ketiga muncul seperti ini gitu. Kemudian kita tulis di sini ya, soal nomor 39. Jika Bandi lebih tua dari Ridwan, maka pernyataan yang benar adalah, oh ternyata ini jika Bandi lebih tua dari Ridwan, maka dari yang tadi kita simbolkan di sini, ini bisa kita peroleh, Iwan lebih tua dari Amir, Amir lebih tua dari Bandi, ternyata Bandi lebih tua dari Ridwan. Cuma di sini kita nggak tahu Yudi. Yudi lebih tua dari Ridwan atau lebih muda dari Ridwan, ini ya. Jadi kita taruh aja di sini atau di sini gitu.
Nah, mana yang benar? Apakah A, Bandi lebih tua dibanding Joko? Bandi lebih tua dari Joko nggak mungkin karena Joko di depannya A gitu ya. Berarti ini salah. Yang B, Yudi lebih tua dibanding Ridwan. Ini kita nggak tahu tadi ya. Yudi dan Bandi ini kita nggak tahu posisinya di sini. Yudi bisa saja lebih tua, bisa saja lebih muda dari Ridwan. Berarti ini kita nggak tahu kebenarannya. Kemudian yang C, Joko lebih tua dibanding Iwan. Ini juga nggak tahu. Iwan lebih tua dari Amir, Joko lebih tua dari Amir. Tapi kita nggak tahu apakah Joko lebih tua dari Iwan atau Iwan yang lebih tua dari Joko gitu. Berarti ini juga salah, belum tentu benar. Yang D, Amir lebih tua dibanding Ridwan. Di sini, iya jelas ya, karena Amir itu lebih tua dari Bandi dan Bandi lebih tua dari Ridwan, itu artinya Amir lebih tua dari Ridwan. Berarti yang benar adalah yang D gitu. Oke, soal nomor 40 masih dengan wacana tadi ini. Jika Iwan tidak lebih tua dibanding Joko, maka yang tertua adalah ini tadi ya, Iwan lebih dari Amir, Amir lebih dari Yudi dan Bandi, kemudian Joko lebih dari Amir dan Ridwan. Ternyata di sini ada sebuah kalimat, jika Iwan tidak lebih tua dibanding Joko, berarti Iwan lebih muda ya, gitu. Joko yang lebih tua dari Iwan gitu ya. Maka yang tertua adalah A, Amir, B, Bandi, C, Ridwan, atau D, Joko. Iya, ini yang tertua, yaitu Joko. Nah, gimana adik-adik? Lumayan ya untuk belajar hari ini. Itu adalah beberapa contoh soal penalaran analitis untuk perbandingan dan urutan. Untuk video berikutnya, kita masih akan membahas mengenai soal-soal penalaran analitis, tapi yang berkaitan dengan model soal implikasi atau hubungan antar syarat dari kalimat-kalimat yang terdapat dalam wacana. Oke adik-adik, itulah 10 soal penalaran analitis untuk perbandingan dan urutan ya. Sampai jumpa lagi, tetap semangat belajar. Semoga video ini bermanfaat untuk membantu kalian dalam menghadapi UTBK.